Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat walafiat. Aduh guys, jangan bosan ya guys ya sama kayak Tisa. Masya Allah. Ini guys, teman-teman kita yang super rempong ya guys ya, namanya juga emak-emak wajar ya. Hari ini ngomong kayak Tisam, saya disuruh beli 10 pak garam. Kenapa sih kayak Tisam? Saya sampai ribut sama nenek-nenek di pasar Raisa rebutan garam. aduh kayak Sam itu sampai mumet. Kayak Sam juga tadi ke Waihong ya guys ya, ngeliatin mbak-mbak di depannya kayak Sam itu beli garam sampai 20 pak. Subhanallah, ini yang dinamakan panik buying ya guys ya, atau kepanikan dalam memberi barang takut habis. Padahal ya jangan, garam itu kan bukan kebutuhan pokok ya guys ya, maksudnya kita masakan juga orang Hongkong tuh nggak suka asin gitu ya guys ya, jadi santai aja. Kayak Sam aja beli satu pak aja nggak habis guys sampai sekarang. Aduh, ayo kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit ya guys. Semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Teman kita yang masih kesulitan, Allah mudahkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semoga diberikan kekuatan sampai finish. Teman kita yang menghadapi masalah, semoga Allah berikan jalan keluar ya guys ya. Ayo kalian pengen berdoa apa? Kait sama aminkan ya guys ya, semoga hajat kalian terkabul semuanya. Amin. Yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur. Ayo guys, kita yampui dulu, yampui. Sebenarnya sekarang itu kayak Tisam itu prepare dinner guys ya, jam 6:30 ini buat kalian nih, apa biar nggak penasaran lagi kenapa hari ini ya guys ya gempar banget garam-garam di pasar. Garam loh guys, yim itu lah guys, salt itu guys, iya lagi laku keras guys di pasaran. Aduh, kalian disuruh beli berapa pak sama majikan? Ayo spill dulu nih di komentar biar temen-temen itu pada ngakak ya guys ya. Korban ya nggak tahu, kayak sama orang saya mah disuruh ya beli aja. Iya, kira-kira siapa nih yang nggak kebagian? Kalau nggak kebagian kayaknya di tempatnya kayak Sam banyak, atau kita impor dari Indramayu. Kota garam itu. Aduh. Oke guys, jadi ceritanya gini. Nah, kemarin itu Jepang mengeluarkan keputusan untuk mengalirkan limbah PLTN nuklir Fukushima ya guys ya. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ya guys ya, nuklir Fukushima ini kan sebenarnya sudah hancur guys dari tahun 2011. Ini dikarenakan tsunami ya guys ya. Nah, kehancuran nuklir Fukushima ini menyebabkan ada air yang untuk mendinginkan bahan PLTN ini guys. Nah, sehingga ini hampir 13,4 ton ya guys ya. Nah, kemarin itu Jepang, memang sebenarnya berita ini tuh digembar-gemborkannya udah dari 2021, 2022, dan keputusan finalnya itu kemarin hari Kamis yang melarutkan membuang limbah nuklir Fukushima ini ke Samudra Pasifik. Nah, ini ditentang oleh Cina ya guys ya. Marah nih Cina, katanya Jepang itu tidak manusiawi. Karena apa? Karena lembah itu mengandung radioaktif ya guys ya, yang bahaya sekali karena termasuknya China, Hong Kong ya guys ya, itu adalah pemasok impor dari Jepang gitu. Nah, sehingga dikhawatirkan ya guys ya, radioaktif ini menyebabkan gangsa atau kanker. Ya wajar lah guys ya, orang Hong itu kan kalau sedikit ngomongin penyakit itu kan kayaknya ketakutan sendiri ya guys ya. Nah, maka dari itu, kalian tahu nggak, ternyata lembah nuklirnya itu dialirkannya itu 7.000 lebih kubik ya guys ya. Kalau kita bayangkan itu sekitar 3 kolam renang, banyak juga ya. Nah, tapi Jepang itu sudah meyakinkan bahwa ini limbah ini sudah disaring dan aman gitu ya guys ya, dan berjanji tidak akan mempengaruhi tentang perikanan atau orang-orang yang mencari nafkah di laut ya guys ya. Tapi ini kan nggak percaya ya guys ya, Hong Kong dan Cina ini, sehingga melarang dan membatasi impor dari produk Jepang. Nah gitu guys, apapun itu, makanan beku, seafood ya guys ya, apalagi yang suka sashimi atau apa namanya, majikan kalian yang suka semuanya produk Jepang ya guys ya. Nah, sekarang itu lagi dibatasi masuk ke Hong Kong. Nah, kenapa garam? Garam juga sama ya guys ya, dibatasi untuk masuk ke Hong Kong. Tapi bukan itu alasannya guys. Nah, zat radioaktif ini ya guys ya, yang ditakuti Hong Kong atau Cina ini menyebabkan kanker, ini bisa ditanggulangi atau bisa diminimalisir atau bisa ditangkas oleh garam guys. Nah, makanya majikan kalian sekarang berbondong-bondong untuk membeli garam itu supaya apa namanya, jangan radioaktif itu ya guys ya. Nah, efek dari radioaktif nuklir Jepang itu. Nah, pemerintah Hong Kong juga melakukan pengecekan ya guys ya setiap minggu di perairan Hong Kong itu sendiri. Kira-kira
ada nggak nih efek dari pembuangan limbah nuklir yang ada di Jepang? Orang kan buangnya di Jepang kok sampai di sini, ya namanya juga lautan ya guys ya, akan nyebar ya guys ya. Iya, ya sebenarnya Hong Kong melakukan itu tuh untuk melindungi warga negaranya sendiri. Nah kebetulan kita ini tinggal di Hong Kong, di mana majikan kita itu sangat maafan untuk menjaga kesehatan. Ya wis lah guys, kita mah liatin aja lah ya, kalau misalnya kita disuruh beli garam ya udah. Mungkin dampaknya apa? Dampaknya ya mungkin majikan akan lebih rewel dalam memperhatikan makanan kalian nih, seperti kalau cuci sayur ya kan, cuci buah. Ini pasti kalian ini akan diomelin terus karena dia takut gitu ya guys ya, takut sendiri, parno. Hongkong itu kayak gitu guys, udah biasa. Nah jadi kan lucu ya guys ya. Nah sekarang itu harga garam melonjak drastis guys. Nih dalam 30 menit katanya dalam satu toko ya, pengakuan toko di Hongkong itu sudah habis guys garam. Ini keren ya guys ya. Apalagi satu bungkus itu biasanya ya guys ya, ada yang cerita sama kayak Sam, saya itu beli garam biasanya $8, sekarang $16, saya disuruh beli 6 pak kayak Sam. Ini garam yodium ya guys ya, yang bisa menanggulangi zat radioaktif ini supaya majikan-majikan kita ini nggak mau kena gengsa atau kanker gitu ya guys ya. Jadi ini menjawab pertanyaan kalian kenapa hari ini garam laku keras, karena kemarin limbah nuklirnya itu sudah dilarutkan atau dibuang ke Samudra Pasifik ya guys ya, sehingga orang Hong Kong ini takut terdampak ya guys ya. Itu makanya dia ini membeli garam supaya buat cuci sayur, buah itu biar ya nggak kenal lah guys ya. Ya tapi kan kita kembali lagi ya guys ya, kita sebagai muslim kan kita punya Allah ya guys ya. Kalau Allah sudah menakdirkan kita sakit ya sakit, kalau misalkan masih selamat ya selamat. Kita nggak usah terlalu parno atau terlalu panik ya guys ya, karena majikan kita panik. Udah nggak apa-apa, yang stres majikan aja. Nah kayak Sam itu dikira beli garam itu buat masak ya. Kalau buat masak ya nanti majikan kita nambah darah tinggi. aduh. Tapi kayak Sam itu masih dalam keadaan keluarga yang normal ya guys ya, nggak sampai segitunya. Ya udah, buat kalian mungkin yang mengalami fenomena ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian kenapa majikan kalian begitu maafan untuk mencari garam ya guys ya. Selamat menghadapi majikan yang sangat protektif dengan makanan sekarang ya guys ya. Ikuti aturannya aja, setidaknya membuat majikan bahagia adalah ibadah. Sukses buat kita semua ya guys ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.